Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke part 3 ya teman-teman. Jadi di sini untuk part 3 pembahasan untuk website. Pembahasan website yang nantinya ini ya saya buka dulu websitenya. Di sini aja lah. Oke. Jadi di sini untuk websitenya, jadi ada kemudian ada acara, ada galeri, kemudian tentang kami, kemudian ada kontak, kemudian ada BBDB. Nah, untuk pengaturannya itu nanti di sini. Oke ya, kembali lagi. Oke. Nah, nanti untuk acara, jadi tinggal ini ya, tambah acara. Acaranya apa, kemudian kategorinya apa, rapat, kumpulan. Nah, untuk kategori ini itu bisa diatur tadi. Nah, ini data kategori. Jadi, untuk data kategori nanti tinggal ditambah dulu. Nah, misalnya apa kategorinya? Misalnya teknik, mungkin ya. Tinggal kita tambah. Nah, nanti sudah muncul di sini. Nah, setelah itu nanti kembali lagi di acara. Tinggal tambah acara. Nah, judulnya apa misalnya karena piknik ke Jogja. Nah, ini nanti terserah ya diisi apa monggo di acaranya. Kemudian setelah itu, nah ini di sini sudah muncul piknik, pilih piknik. Kemudian gambar. Gambar ini nanti sebagai pengingat maksudnya untuk flyer dan sebagainya. Tempatnya berarti di Jogja. Tanggalnya. Kemudian jam pemberangkatan. Misalnya contoh jam 07.30 10 sampai misalnya pulangnya jam berapa? Jam 18 katakan. Atau nanti bisa disesuaikan ya. Kemudian simpan, klik, tinggal diklik simpan acara. Gambar seperti itu. Itu ya teman-teman. Saya kembali lagi ke ini masih di menu acara. Kemudian setelah itu dilihat data acaranya apa saja. Apa, itu ya. Kalau yang sudah tidak terpakai nanti tinggal diklik hapus seperti itu. Nah, selanjutnya galeri. Tambah galeri. Nah, galeri ini nanti di sini ada galeri ya. Ini ada menu galeri. Jadi galeri ini jadi foto-foto kegiatan sekolah, misalnya apa. Nanti munculnya di sini. Nah, next. Nah, itu ya, teman-teman. Jadi untuk merekam kegiatan. Selain itu, ketika nanti website itu diupdate, nah, ketika orang mau mencari referensi pendidikan dan sebagainya itu nanti bisa muncul di pencarian Google. Nah, saran saya untuk pengupdatean di websitenya itu paling tidak 1 minggu minimal 2 atau 3 kali ya. Supaya nanti ketika ada orang mencari di Google itu nanti bisa muncul. Tuh. Galeri, data galeri hampir sama caranya. Kemudian kontak. Nanti menyesuaikan aja ya. Ini contoh ini aja. Ini pesannya. Klik santri dulu. Nah, itu. Nah, bahasa Inggris. Ini contoh-contoh aja ya. CEO dan sebagainya. Gitu. Untuk kontaknya.
yang misalnya lewat email dan sebagainya. Kemudian menu home itu menu utama. Nah, ini nanti bisa diisi gedung sekolahannya masing-masing. Dan itu bisa diisi ya, teman-teman. Kemudian kalau sudah, nanti tinggal diklik simpan. Itu nanti akan muncul di halaman ini home. Loading. Nanti munculnya di sini ya, teman-teman. Kemudian saya lanjutkan. Berikutnya yaitu untuk di menu home, menu automatic tagline. Nah, tagline masing-masing yayasan atau misalnya sekolah itu tagline-nya seperti apa. Nah, misalnya sistem smart school A, kemudian sistem smart school B, nanti disesuaikan saja. Oke, teman-teman. Tinggal diedit, nanti bisa ditambah. Gitu. Gambar juga sama, jadi tinggal di edit ini aja, nanti disesuaikan. Kemudian tadi ciri khas, misalnya apa, sistem pendidikan terpadu. Ini juga sama, bisa diedit. Spirit but modern, boarding school, area pendidikan yang luas, kondusif, full development of personality. Kemudian international language, nanti disesuaikan, tinggal klik tambah data. Ini balik lagi ke menu home. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk menu home. Kemudian yang ini website about ini berkaitan dengan ini ya, visi misi, visinya apa, misinya apa, kemudian disimpan, kemudian nanti tinggal diganti fotonya, pilih gambar dari sini ya, browser. Saya sarankan untuk foto itu jangan sampai lebih dari ini 2 MB ya teman-teman, supaya nanti ketika orang buka website kita itu tidak lemot loadingnya. Kemudian tambah kalau misalnya ada pertanyaan apa misalnya, kalau ada, tapi kalau tidak ada tidak usah diisi, tidak apa-apa. Kemudian setting, ini ada link media sosial, jadi media sosial nanti linknya tinggal di copy paste di sini teman-teman ya. Jadi ada Facebook, Instagram, Twitter, kemudian klik di simpan. Kemudian di sini ini untuk Google Map-nya, nanti juga sama, linknya tinggal disimpan. Websitenya nama apa, kalau misalnya ini klik nanti diklik nama, nanti emailnya, nomor WA-nya, kemudian ini disesuaikan semua ya data-datanya. Ini hanya sekedar contoh saja. Itu teman-teman. Ini juga sama untuk logo. Ini logo ini yang muncul di paling atas, biasanya di sini. Kemudian yang di website, logo user juga sama. Logo user itu untuk logo yang siswa itu nanti. Logo admin, ini nanti bisa diganti, disesuaikan. Monggo kalau misalnya ada desain yang jauh lebih bagus, monggo kalau misalnya mau diganti. Kemudian setelah itu saya lanjut di email sender. Emailnya apa, nanti diisi aja. Passwordnya jangan sampai lupa passwordnya. Email penerima. Email ini gunanya adalah untuk ini ya, misalnya mau chat, tanya-tanya seperti itu. Email, lewat email. Kemudian ada payment. Ini nanti biasanya ini ya apa? Untuk telepon deh.
ini, jadi nanti disesuaikan untuk API-nya, kodenya apa, production, dan klik submit untuk ini. Tapi ini kalau untuk payment itu fleksibel ya, maksudnya kalau misalnya ada sekolah yang misalnya yang sekolah itu tidak membutuhkan untuk payment gateway-nya tidak usah dipakai seperti itu. Kemudian ada WA Gateway, maksudnya WA Gateway itu ya ini nomor rekennya penerimanya ini harus dipasang apa namanya nomornya yang harus didaftarkan terlebih dahulu untuk WA Gateway. Coba memang beberapa sekolah ada yang tidak berkenan. Nah, ini tapi ini tetap kita sediakan, jadi kita fasilitasi kalau misalnya ada pondok pesantren atau sekolah yang memang membutuhkan kayak payment gateway, jadi pembayaran sudah pakai virtual account, kemudian ada WA Gateway seperti itu. Itu untuk menu website. Kemudian di sini ada setting umum, jadi ada bulan. Ini yang tadi ini bisa disesuaikan. Kemudian ada tahun pelajaran, nah, aktif atau tidak aktif nanti tinggal disesuaikan aja. Maksudnya ini berkaitan dengan data sekolah, data siswa berapa gitu. Naik kelas, ya kenaikan kelas, akses naik kelas. Jadi nama-nama yang misalnya kan tetap ini ya, masih kan dari ibaratnya kalau misalnya SD dari kelas 1 sampai kelas 6 itu nanti kan ada kelulusan, ada kenaikan kelas. Nah, misalnya SD, kemudian naik kelas berapa? Oh ya kelas 2. Ini nanti sudah sesuai. Ini kan nama-namanya. Pendidikan misalnya SD. Kelas dari kelas 1 berarti. Nah, ini proses kenaikan kelas SD kelas 2. Nah, seperti itu. Tinggal nanti diklik ini, proses naik kelas. Nah, jika ada siswa yang telah dibuatkan tagihan dan pindahan kelasnya melalui halaman ini, maka tagihan tetap ada di kelas sebelumnya. Jadi, untuk tagihannya itu nanti tetap, misalnya tagihannya di kelas 1 berarti ya tetap di kelas 1. Jadi tidak berubah nanti langsung tagihannya di kelas 2. Jadi tetap tagihannya di kelas 1. Itu ya, teman-teman. Kalau nanti misalnya ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan ke admin langsung. Ini untuk setting bulan, tahun pelajaran, naikkan kelas, kelulusan, data divisi. Nah ini tadi ya untuk data divisi, guru dan sebagainya nanti ngisinya di sini. Gaji pokoknya berapa misalnya kalau misalnya apa divisi guru, kemudian bendara, kepala sekolah misalnya. Nanti disesuaikan saja. Ini hanya apa contoh aja ya. Setting akun ini untuk apa yang ini ya, akses dashboardnya admin itu ya. Kalau tidak perlu nanti jangan lupa di logout karena ini kan berkaitan dengan database. Kalau misalnya ada orang yang buka dan disalahgunakan ya. Begitu teman-teman ya untuk apa tutorialnya, semoga bermanfaat, bisa membantu teman-teman untuk mempermudah laporan administrasi sekolah. Ya. Kalau misalnya apa ada kesulitan bisa ditanyakan langsung di admin Klik Santri atau bisa komen di kolom komentar yang ada di YouTube. Terima kasih, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.